Pemirsa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi petang tadi menyegel rumah pribadi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Penyidik KPK Rabu petang mendatangi kediaman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo di Jalan Cilandak, Satu Ujung, Jakarta Selatan. Penyidik membawa serta Andrew Misanta pribadi yang merupakan staf pribadi Edi Prabowo yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain menggeledah kediaman Edi Prabowo untuk mencari bukti-bukti tambahan, penyidik KPK juga menyegel rumah Edi agar tidak ada upaya penghilangan barang bukti. Belum ada keterangan resmi dari KPK terkait penyegelan ini. Tim penyidik KPK hari ini kembali menggeledah sejumlah ruangan di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. 3 koper dan 2 kardus dokumen disita dalam penggeledahan itu. Enam penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu pagi kembali menggeledah kantor Gubernur Sulawesi Selatan terkait kasus korupsi yang menyeret Gubernur Nurdin Abdullah. Beberapa ruangan yang digeledah antara lain Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah. Mereka juga memintai keterangan sejumlah pegawai dan mengambil beberapa dokumen di ruang layanan pengadaan secara elektronik LPSE. Dari penggeledahan yang berlangsung kurang lebih 7 jam itu, penyidik menyita 3 koper dan 2 kardus dokumen terkait pengadaan barang dan jasa perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkup Pemprov Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021. Selain di lingkungan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, penyidik KPK juga menggeledah kediaman pribadi Agung Sucipto dan mengamankan berkas-berkas penting bukti transaksi dari pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Selasa kemarin, tim penyidik KPK juga menggeledah kantor Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang serta rumah pribadi Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah di Tamalan Real, Makassar. Dari 2 lokasi itu, penyidik mengamankan berbagai dokumen yang terkait dengan perkara dan juga sejumlah uang tunai. Depan kosong, yang di depan Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Majelis Ulama Indonesia mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang mencabut Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal minuman keras. Langkah Jokowi itu dianggap tepat untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya minuman keras. Majelis Ulama Indonesia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena telah mencabut Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal minuman keras. Menurut MUI, langkah pemerintah sudah tepat untuk menjaga generasi muda Indonesia agar tak rusak karena minuman keras. Mudah-mudahan juga ditindaklanjuti dengan apa? Ya, pelarangan semuanya. Ya, bagaimana pengaturan yang bisa menyelamatkan bangsa ini, karena kita tidak ingin generasi kita ini menjadi generasi jongkok karena mabok, ya. Jadi kita tidak ingin dari hal itu, karena ini untuk masa depan Indonesia itu tidak mungkin dibangun hanya sumber daya alam, tapi sumber daya manusia. Nah, di antaranya yang merusak sumber daya manusia adalah mabuk-mabukan ini. Oleh karena itu kita konsen untuk menolaknya dan minta dicabutnya. Alhamdulillah Pak Presiden dan Wapres mencabutnya. Sebelumnya, peraturan presiden yang melegalkan miras di 4 wilayah ini mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Namun setelah mendapat masukan dari tokoh agama dan sejumlah kepala daerah, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mencabut peraturan tersebut 2 Februari kemarin. Dari Jakarta, Yudatri, iNews melaporkan. Mabes Polri masih mendalami motif pembuatan video penembakan pengasuh pondok pesantren untuk konten media sosial. Pengasuh pondok pesantren mengaku video tersebut sengaja dibuat untuk kebutuhan konten di YouTube.
Karopenmas Mabes Polri mengatakan saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait video penembakan Ustadz yang viral di media sosial. Pihaknya belum memastikan apakah kasus ini akan diproses secara hukum atau tidak. Sebelumnya, polisi memastikan video penembakan pengasuh pondok pesantren di Malang yang tertembak adalah hoax. Video tersebut sengaja dibuat oleh pihak pondok pesantren untuk keperluan konten YouTube. Oleh cyber itu menjadi satu hal yang kita cermati juga ya. Ternyata itu bukan video yang benar, itu masih dialami. Sementara nanti kita cek di Cyber Barreskrim. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Aceh Utara Aceh bersama bayinya mendekam di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Lok Sukon lantaran menyebarkan video keributan kepala desa dengan orang tuanya. Video inilah yang mengakibatkan Isma Khaira, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Aceh Utara Aceh, mendekam di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Lok Sukon bersama bayinya. Video 35 detik yang diunggah berisi keributan antara kepala desa dengan orang tuanya. Isma Khaira, terpidana kasus pelanggar Undang-Undang ITE tersebut, divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Sukon. Hukuman penjara selama 3 bulan, dikurangi masa tahanan kota selama 12 hari. Isma terpaksa membawa bayinya berusia 7 bulan karena masih menyusui. Mutia Dharma, kakak Isma, mengatakan ia bersama keluarga merasa prihatin dengan kondisi kesehatan bayi selama di dalam tahanan. Apalagi keluarga dilarang berkunjung ke lapas karena pandemi COVID-19. Keluarga sangat mengharap Isma pulang. Apalagi kan ada bayinya yang sama dia ke sana ke lapas. Di luar ada juga anaknya 3 yang lagi bersama saya. Yang saya rawat sekarang. Apalagi keadaan sekarang kan masa pandemi, nggak bisa jengukin bayinya yang di sana, kayak mana keadaannya dia yang di dalam sana. Pihak keluarga kami sangat mengharap dia bisa keluar. Penasihat hukum dan keluarga Isma Khaira, narapidana yang membawa bayi ke lapas kelas 2B Lok Sukon, berharap adanya kebijakan keringanan terhadap Isma. Penasihat hukum berharap Isma mendapat asimilasi. Dari Aceh Utara Aceh, Armia Jamil Ainus melaporkan. 2 kasus virus COVID-19 varian Inggris B117 ditemukan masuk ke Indonesia dibawa oleh 2 TKW asal Karawang, Jawa Barat. Sesaat lagi di Ainus Malam.